Selamat malam kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi. Perkenalkan nama saya Coki Siombing, mahasiswa Prodi Fisioterapi angkatan 2025. Eh di sini kan saya akan mempresentasikan poster ilmiah saya yang berjudul Mitos dan Fakta tentang Fisioterapi, Edukasi Masyarakat tentang Peran Fisioterapi sebagai subjudulnya. Kita mulai dari pengenalan mengenai fisioterapi, pengenalan umum fisioterapi. Nah, fisioterapi merupakan sebuah layanan kesehatan yang mana fisioterapi itu berfokus pada pemulihan, memelihara dan meningkatkan fungsi gerak tubuh. Namun, masih banyak mitos nyebar di masyarakat yang itu tuh menyebabkan kesalahpahaman masyarakat terhadap keberadaan fisioterapi, baik dari segi peran dan juga segi manfaat. Nah, untuk itulah saya membuat poster ini supaya mengedukasi masyarakat mengenai apa sih sebenarnya fisioterapi itu dan apa sih perannya dan juga bagaimana fisioterapi itu bekerja. Eh, Pada bagian ini saya menampilkan beberapa mitos yang sering kita dengar di masyarakat, beserta juga fakta-fakta yang sebenarnya. Nah, yang pertama, sering tersebar mitos seperti fisioterapi hanya sekedar pijat, di mana tuh pada faktanya fisioterapi mencakup latihan terapeutik. Selain itu, fisioterapi juga bertugas untuk mengedukasi pasien mengenai penyakitnya, penyembuhannya, dan juga gejala-gejala yang mungkin berpengaruh terhadap kesehatannya dia, si pasien. Kemudian kita juga melakukan elektroterapi, itu merupakan salah satu jenis terapi yang ada di fisioterapi. Dan juga kita melakukan intervensi berbasis ilmu gerak. Nah, dari itu intervensi kita tuh tidak hanya berdasarkan apa yang tidak asal-asalan gitu, karena kita tuh masih berbasis dari ilmu-ilmu yang sudah dipelajari atau diteliti sebelumnya, alias sudah berdasarkan kajian seperti itu. Eh, Kemudian fisioterapi hanya untuk atlet. Kita juga sering mendengar orang-orang menyebut fisioterapi itu hanya untuk atlet yang cedera, atlet yang terluka, seperti itu. Nah, namun faktanya fisioterapi itu bermanfaat dari segala jenis segi kehidupan, mulai dari anak-anak, lansia, ibu hamil, ibu yang baru melahirkan, dan juga orang tua dan lain sebagainya. Atlet itu alias fisioterapi olahraga merupakan salah satu yang menjadi segi dari pelayanan fisioterapi. Fakta ketiga, fisioterapi hanya dibutuhkan setelah cedera berat. Nah, namun faktanya, fisioterapi juga berperan untuk mencegah cedera dan juga menjaga fungsi gerak. Nah, jadi itu fisioterapi fisioterapi selain dia menyembuhkan merehabilitasi pasien yang terluka atau cedera, nah fisioterapi juga bertugas untuk mencegah supaya si pasien ini tidak terluka di kedepannya, kayak di pasien dapat mencegah eh, hal-hal yang sama seperti itu. Ada juga yang menyebutkan kalau fisioterapi itu selalu menyakitkan. Nah, sebenarnya itu pada faktanya terapi itu disesuaikan dengan kondisi fisik pasien masing-masing, di mana kita tuh bertujuan supaya pasien tetap nyaman walaupun kita terapi, kita mengurangi dirinya dan juga melakukan segala hal, melakukan sesuai dengan kontrol pasien supaya pasien merasa puas dengan proses terapinya. Dan juga ada yang menyebutkan kalau setelah sembuh kita nggak perlu fisioterapi lagi. Dan faktanya program lanjutan setelah kita melakukan perawatan itu tuh penting untuk mencegah supaya penyakit-penyakit yang kita rawat tidak kambuh seperti itu. Juga ada mitos yang menyebutkan hanya dokter yang boleh merujuk ke fisioterapi. Dan berfaktanya eh, pasien yang merasa membutuhkan layanan fisioterapi bisa dapat datang langsung ke klinik atau rumah sakit untuk berkonsultasi kepada fisioterapis. Dan juga terakhir, hasil fisioterapi itu instan. Namun pada faktanya pemulihan fisik itu membutuhkan proses yang bertahap dan konsisten, dan juga itu tuh membutuhkan latihan yang konsisten supaya meningkatkan kesembuhan dan potensi ke rehabilitasi si pasien. Kemudian saya menyertakan juga ruang lingkup untuk pelayanan-pelayanan yang ada di fisioterapi. Yang pertama, fisioterapi itu mencegah cedera seperti yang saya sebutkan di
bagian sebelumnya. Kedua, fisioterapi itu melakukan rehabilitasi pasca operasi. Nah, jadi buat pasien-pasien yang melakukan operasi, biasanya tuh untuk merehabilitasi supaya pasien dapat beraktivitas kembali seperti sebelumnya, pasien itu perlu melakukan fisioterapi untuk memaksimalkan fungsi-fungsi eh, mobilitas dan geraknya. Dan ketiga, eh, fisioterapi juga meningkatkan kualitas hidup. Nah, dengan fisioterapi terkadang tuh banyak lagi jalan banyak masalah-masalah di dalam kita yang kita tuh merasa itu tuh bukan penyakit, guys, tidak perlu disembuhkan karena itu tuh hal yang normal. Ya, padahal itu tuh sebenarnya malah menghambat aktivitas kita. Dengan dengan fisioterapi, fisioterapi itu bekerja meningkatkan kualitas hidup supaya pasien dapat menjalani aktivitas-aktivitas fisiknya dengan maksimal sebagaimana tubuhnya seharusnya dapat bekerja seperti itu. Kemudian kita juga memulihkan fungsi gerak. Misalnya itu pada pasien-pasien yang mengalami pasca stroke, yang mungkin sudah susah berjalan atau menggerakkan anggota tangan atau kaki gitu. Nah, fisioterapi dapat membantu untuk memaksimalkan mobilitas itu. Dan juga kita juga melakukan manajemen nyeri, di mana kita dapat membantu meredakan nyeri-nyeri atau nyeri yang menghambat aktivitas sehari-hari. Di sini saya juga menyertakan alur peran fisioterapi. Nah, di mana yang pertama kita tuh melakukan asesmen, yang mana kita tuh mengkaji kondisi dan masalah pasien. Yang kedua, kita menanalisis secara ilmu fisioterapi. Nah, di sini tuh kita menentukan masalah gerak dan fungsi berdasarkan asesmen-asesmen yang kita lakukan tadi yang sebelumnya. Dan yang selanjutnya kita melakukan intervensi. Intervensi dilakukan berdasarkan eh, ilmu-ilmu yang sudah tergaji dan juga berdasarkan diagnosis yang sudah kita temukan sebelumnya. Dan yang ketiga, ada evaluasi. Di bagian evaluasi ini, kita dapat menilai perkembangan-perkembangan apa aja sih yang sudah terjadi di sepanjang perawatan pasien ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kemudian, yang terakhir, kita perlu mengedukasi pasien supaya pasien itu dapat mandiri dan juga dapat menjaga kesehatannya supaya tercegah dari kekabuan-kekabuan yang mungkin saja bisa terjadi di depannya. Eh, pada kesimpulannya, fisioterapi itu merupakan sebuah layanan kesehatan yang ilmiah, aman, dan penting dalam menjaga serta memulihkan fungsi gerak. Pemahaman yang benar tentang fisioterapi dapat membantu masyarakat memanfaatkan layanan ini secara optimal. Eh, Demikianlah presentasi ini saya sampaikan mengenai mitos dan fakta tentang fisioterapi dengan subjudul edukasi masyarakat tentang peran fisioterapi. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya ucapkan terima kasih.